Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama, sebelum masuk ke tugas besarnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, lalu ada David Darmawan dan Farel Arkana Veda. Oke, langsung masuk ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan dari baris 1 ke baris 25. Pertama-tama, dari baris kedua ini, dia itu akan mengambil seluruh package dari si soket di import. Dan lalu baris ke-5 dan baris ke-6, dia ini akan mengasah nilai port dan melakukan inisial soket TCP. Di baris 9 ini digunakan untuk mengaitkan server soket dengan parameter port. Lalu di baris 12, listen ini dipakai untuk mengaccept atau menerima koneksi request dari klien. Dan print the server is ready to receive ini dipakai untuk mengprint the server is ready to receive ketika si servernya sudah siap untuk menerima. Lalu di baris 17 ini membuat function handler request yang nantinya akan mereturn si file konten ini. Lalu di baris ke-19, dia ini fungsinya untuk mengassign nilai request dari data yang telah diterima dari soket. Lalu di baris ke-21, dia ini fungsinya untuk mengassign nilai dari si file konten. Dan sebelum di assign tuh, dia tuh di split dulu. Makanya dia pakai split. Lalu di baris ke-24 dan 25, dia itu pertama-tama ngecek file konten. Jika isinya garis miring, maka dia akan mengassign si index.html ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Darmawan. Baik, saya akan menganalisa baris codingan dari line 28 sampai line 46. Pada line 28 di sini ada perintah try yang dimana dia akan mencoba perintah-perintah yang di bawah sini. Selanjutnya pada line 30 konten akan diberikan nilai dengan array byte dengan isinya ini http 200 OK yang telah di encode dan akan dimasukkan langsung ke byte array. Dan pada 32 di sini akan dilakukannya pengecekan kepada file konten yang diakhiri dengan HTML. Nama filenya diakhiri dengan HTML dikarenakan ini sebagai format file yang dimana konten akan ditambahkan dengan string content type dan teksnya itu HTML yang telah di encode dan akan dimasukkan ke konten. Dan pada line 36 sama seperti sebelumnya, cuma bedanya di sini dia akan melakukan open file dari file konten yang akan di-read, dan setelah dibaca dia akan mengencode hasilnya. Langsung dia akan dimasukkan atau ditambahkan ke konten. Begitu pula dengan pada line 37, 41 dan 44. Cuman bedanya di sini kalau line 32 itu HTML, kalau line 37 itu JPG atau JPEG, karena saya searching di Google juga keduanya ini sama saja. Dan 41 itu khusus PNG dan 44 itu CSS. Nah, di sini CSS dengan HTML itu sama untuk penambahan datanya, cuman yang bedanya dia dari content type, yang dimana kalau HTML itu teksnya HTML dan kalau CSS itu teksnya CSS. Nah, untuk bedanya dengan gambar dia itu sama saja. Content type-nya dia bakal berubah. Yang dimana kalau JPG dia akan jadi image JPEG yang akan di-encode juga. Yang bedanya di sini, yang dimana dia akan mengopen file yang secara khusus dia membaca binary-nya, lalu dia akan dibaca dan nggak perlu di-encode karena dia sudah membaca binary-nya. Begitu pula dengan PNG. Selanjutnya akan saya berikan kepada Farel. Terima kasih.
Baik, saya Farel Arkanaveda akan menjelaskan baris kode 49 sampai ke bawah. Pada baris kode 49 ini, apabila terjadi error pada web server, maka except akan dijalankan, dan kasusnya akan terjadi bila file HTML tidak ditemukan. Maka ditulislah baris kode except file not found error berisi variable content diassign dengan byte array berisi HTTP 1.1 not found dan di encode. Konten ditambah, file variable content ditambah dengan isi content type text /html dan di encode. Dan lagi variable content ditambah dengan isi heading 1 berjudul file not found dan di encode. Kemudian di return dengan variable dan mereturn variable content. Fungsi dari variable content byte array yang berisi HTTP 1.1 not found adalah sebagai status yang menjelaskan bahwa web server tidak menemukan HTML selanjutnya. Kemudian untuk isi dari content type text /html adalah untuk menjelaskan konten apa yang akan ditunjukkan ke dalam web server. Kemudian untuk heading 1 file not found adalah untuk memberi judul bahwa HTML yang dituju tidak ada, maka ditulis file not found. Kemudian selanjutnya adalah melakukan forever loop. Saat true, while true, mengassign variable count dan address dengan server socket.accept. Kemudian mengassign variable content dengan nilai dari function handle request. Selanjutnya melakukan pengiriman data ke koneksi soket dengan data yang diberikan menggunakan count.sendAll dengan nilai yang dikirim adalah konten, variable content, dan melakukan penutupan koneksi menggunakan count.close. Ya, saya akan mendemonstrasikan hasil kerja tugas kita. Yang pertama, kita akan meng-run program TCP servernya. Jika sudah ada tampilan the server is ready to receive, baru kita akan buka Google Chrome. Saya bikin baru lagi. Kita masukkan localhost dengan dengan nilai port 12.000. Ya, ini adalah homepage dari kelompok kita. Jika kita ingin melakukan operasi, jika kita jika kita ingin mengecek next page-nya, yaitu kita akan menggunakan di sini /next page html. Nah, yang dimana ini tuh nama filenya yang berada di satu folder dengan TCP servernya. Nah, di sini kita akan membuktikan kalau ini emang benar HTTP 200 oke. Dengan cara inspect elemen. Di sini belum ada, kita refresh. Nah, di sini terbukti kalau misalkan dia status code-nya mengembalikan 200 oke. Kita balik lagi ke back aja. Nah, index juga sama. Dia mengeluarkan status code 200 oke. Jika tidak ditemukan filenya, di sini tidak ada. Kita langsung saja cek. Di sini dia mencari file dengan nama notfound.html, sedangkan di sini dia tidak ada notfound.html, yang dimana dia akan mereturn status code 404 not found. Sekian demonstrasinya, saya kembalikan kepada Ardian. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.